perkenalkan nama saya Triningsih Firna Aurelia Aldayani, kelas A9, Prodi PGSD. Nah, di sini saya masuk ke dalam kelompok 5 dengan pembahasan pendekatan inquiry dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, materi saya sendiri terdapat pada halaman 168 bagian E, yaitu implementasi pendekatan inquiry dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, proses pembelajaran dengan pendekatan inquiry yaitu guru perlu memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk mampu memecahkan masalah yang akan guru berikan. Nanti di sini guru dituntut untuk memberikan masalah, dan peserta didik juga dituntut untuk menyelesaikan masalah yang telah guru berikan. Nah, langkah-langkah pendekatan pembelajaran inquiry yang pertama yaitu orientasi. Nah, langkah ini sangat penting ya, karena keberhasilan peserta didik tergantung kepada peserta didik dalam beraktivitas atau kemauan peserta didik dalam beraktivitas menggunakan kemampuannya menyelesaikan masalah. Nah, fungsi guru cuma menjelaskan atau memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Contohnya misalnya guru memberikan pekerjaan kepada setiap kelompok, dan kelompok tersebut dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah tersebut dan berdiskusi serta bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kelompok lain berikan. Yang kedua, perumusan masalah. Pada tahap ini, siswa dilatih untuk merumuskan masalah atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan dalam kajian IPS. Nah, rumusan masalahnya misalnya latar belakang suatu peristiwa. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Yang kedua, faktor-faktor penyebab. Nah, apa saja sih faktor-faktor penyebab peristiwa itu terjadi? Oke, yang ketiga, mengajukan hipotesis. Nah, mengajukan hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan. Jadi itu belum jawaban konkret atau belum jawaban yang sesungguhnya, namun akan diuji kembali kebenarannya oleh si penguji. Nah, guru harus dapat mendorong peserta didik untuk mampu merumuskan jawaban sementara. Yang keempat, mengumpulkan data atau menemukan informasi. Yang dibutuhkan yaitu menguji hipotesis. Nah, yang peran guru di sini yaitu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan mendorong peserta didik itu sendiri untuk memperoleh informasi yang telah diperlukan atau yang perlu diperlukan. Yang kelima yaitu menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah menemukan jawaban sementara yang dianggap sesuai dengan data atau informasi yang sudah diperoleh oleh peserta didik itu sendiri. Nah, pada tahap ini peserta didik dapat menguji kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan dengan informasi yang telah ditemukan dan didapatkannya. Oke, yang keenam yaitu merumuskan kesimpulan. Nah, merumuskan kesimpulan ini merupakan tahap akhir, yaitu ketika hipotesis telah diuji kebenarannya. Nah, di sini fungsi guru yaitu sebagai penunjuk kepada peserta didik data mana yang relevan, data mana yang kira-kira cocok untuk bisa diuji. Nah, agar peserta didik itu penelitiannya itu tetap fokus pada satu arah atau pada satu tujuan, tidak menyeleweng ke sana sini. Oke, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran inquiry. Nah, merumuskan masalah yang telah dipecahkan, ya seperti yang telah kita bahas tadi ya, merumuskan masalah yang telah dipecahkan. Nah, yang kedua, merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya. Ya, tadi yang menguji hipotesis. Nah, hipotesis ini harus kembali diuji sampai kita bisa merumuskan kesimpulan atau merumuskan hasil penelitian kita. Nah, yang ketiga, mendefinisikan istilah konseptualisasi yang terkandung dalam hipotesis. Oke. Konseptualisasi sendiri yaitu pembentukan proses pada konsep dan pada pengamatan, kemudian kita rumuskan ke dalam bentuk konsep yang bersifat abstrak. Nah, yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data untuk pengujian hipotesis. Nah, mengumpulkan data itu sendiri tentu sangat penting. Bagaimana kita akan melakukan penelitian jika tidak ada data yang akan dikumpulkan atau kita ketahui. Oke, yang kelima, evaluasi analisis data. Nah, evaluasi sendiri untuk proses mengetahui informasi apa saja yang telah kita kumpulkan, dan nantinya untuk mengetahui apa saja yang akan kita kerjakan ke depannya. Yang keenam,
menguji hipotesis. Nah, menguji hipotesis ini tadi yang untuk menemukan jawaban sementara, tapi jawabannya yang belum konkret. Yang ketujuh yaitu memulai inquiry. Nah, memulai penelitian itu sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu skema pembelajaran menggunakan pendekatan inquiry. Yang pertama, recognizing a problem of data. Nah, pemahaman masalah dari data. Sebelum kita memulai penelitian, kita juga harus memahami data-datanya. Nah, yang kedua, formulating hipotesis, yaitu perumusan hipotesis, meliputi merumuskan pertanyaan, merumuskan hipotesis, dan mengetahui sifat tentatif dari hipotesis. Yang ketiga yaitu recognizing the logical implication of hypothesis, pemahaman implikasi logis dari hipotesis. Nah, yang keempat yaitu gathering, pengumpulan data. Dilakukan dengan menentukan data apa yang diperlukan untuk menyeleksi atau menolak sumber data. Di sini untuk menolak sumber data maksudnya menghilangkan data yang tidak perlu dimasukkan atau tidak penting. Yang kelima yaitu analyzing, evaluating, dan interpreting data. Nah, yaitu analisis, evaluasi, dan interpretasi data terdiri dari memilih data yang sesuai atau mengevaluasi sumber data di dalamnya dengan menentukan kerangka pedoman penulisan yang konkret. Yang keenam yaitu evaluating the hypothesis in light of the data, menguji hipotesis berdasarkan data yang ada. Nah, di sini kita masuk ke yang terakhir yaitu kelebihan. Terjadi kelebihan ini misalnya merupakan yang pertama menurut Sanjaya 2007, keunggulan metode pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran menekankan aspek kognitif, aspek psikomotorik secara seimbang sehingga pembelajaran lebih bermakna. Nah, di sini terjadi peningkatan terhadap kemampuan atau ingatan pemahaman materi yang telah dipelajari oleh siswa tersebut. Yang kedua, memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, siswa dalam model pembelajaran inquiry ini akan belajar bagaimana mengatur diri mereka sendiri ya dalam belajar. Hal ini terjadi karena secara bertahap mereka mengatur diri sendiri, terutama dalam berdiskusi di dalam kelas. Yang ketiga, sesuai dengan perkembangan psikologi, gaya belajar modern yang memandang gaya belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Oke, model pembelajaran ini meningkatkan keterampilan siswa dalam pemecahan masalah, misalnya pada situasi baru dan berbeda. Mungkin akan mereka dapati di masa yang akan datang, misalnya sebagai hasil inquiry telah terlatih. Mereka itu sudah terlatih dari sananya untuk bisa mampu menyelesaikan masalah. Yang keempat, memfasilitasi berbagai karakter peserta didik. Nah, di sini memfasilitasi bukan hanya sekedar peralatan ya. Kita sebagai guru akan bisa memotivasi atau memfasilitasi siswa dengan membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Dengan begitu siswa juga terlibat dan guru juga bisa menilai mana siswa yang aktif, mana siswa yang tidak aktif. Oke, kekurangan yang dimiliki inquiry ini, pendekatan inquiry, yaitu sulit dalam mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Nah, apabila guru dan siswa belum terbiasa melakukan metode penelitian inquiry, maka besar kemungkinan keberhasilan peserta didik tidak berjalan dengan baik karena pencarian atau pengumpulan informasi itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi tidak akan berhasil dengan baik jika semuanya tidak diatur dengan sedemikian rupa baiknya. Yaitu yang kedua, sulit melaksanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Oke, guru juga kebingungan apakah harus belajar ataupun mengumpulkan informasi karena akibat terbenturnya jadwal pembelajaran. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang lebih lama sehingga menyulitkan guru dalam menyesuaikan waktu yang telah ditentukan. Nah, karena guru yang menentukan jadi waktunya bisa kurang dan bisa lebih. Jadi tidak sesuai dengan harapan yang telah ditentukan, juga banyak yang seperti itu terjadi. Oke, yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik menguasai materi pembelajaran, maka model pembelajaran inquiry sudah diimplementasikan oleh guru.
Hambatannya contohnya siswa terbiasa menerima informasi dari guru, dan siswa juga tidak ragu-ragu dalam bertindak mencari informasi sembarangan gitu, dan memberikan penilaian dan penjelasan yang kurang konkret atau kurang nyata. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.